Shalom. Selamat pagi, setengah siang. Selamat pagi, setengah siang. Puji nama Tuhan, di cuaca yang cerah ini kita boleh kembali bersama-sama berhimpun untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita saat ini datang di tempat ini, di gereja ini? Banyak alasan mungkin di dalam diri kita masing-masing. Mengapa saya kok harus datang ke tempat ini? Satu hal yang pasti, bahwa kita melangkahkan kaki ke tempat ini tidak ragu lagi. Karena di tempat ini kita mau, kita rindu hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, maka kita tidak ragu lagi untuk datang kepada Dia. Kita akan puji-pujian, tiada pernah kuragukan.
bahwa di dalam Dia ada pertolongan yang luar biasa. Kita mau bawa segenap hati dan kehidupan kita pagi hari ini, mengucap syukur karena kita miliki Allah yang luar biasa, miliki Allah yang sanggup menolong kita, memiliki Allah yang dekat dengan kita. Bahkan kita dianggap menjadi anak-anak yang dikasihi. Terima kasih Bapak. Syukur, syukur, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih buat darah yang tercurah, yang membalikan kami boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau mengampuni kami. Terima kasih Yesus buat kasih dan pengorbanan yang besar bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih yang berikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang luar biasa yang sudah ke dalam hidup kami. Syukur Bapak, terima kasih. Kita akan menyanyikan kurnia 2 kali. Kemudian dengan kasih Kristus, Kak Linda akan membuka di dalam doa. Walau seribu lebah, seribu lebah di sisiku, kau tetaplah menolongku. Saat ini kami semua dapat kepadamu datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami yang haus akan Engkau. Tuhan memberkati ibadah kami, dan memberkati Tuhan yang melayani hari ibadah kami. Silakan semua ibadah kami, hingga kami berdoa untuk jemaat yang lain Tuhan yang disebut hadir ya Tuhan, dan juga menyertai Tuhan supaya bisa memuji dan bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebesaran dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Masih kuat berdiri. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita boleh bertemu di dalam kasih-Mu. Mari kita bersukaria. Sudah melupakan semua yang ada di rumah atau di belakang sana. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk memuji dan permuliakan Dia. Bersama kita di sini. Satukan hati.
menyediakan hati kita. Biarlah Allah berkarya seluas-luasnya. Seluruh kehidupan kita boleh dikerjakan oleh Dia. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, sudah begitu banyak wajah-wajah yang berseri. Ada sukacita yang luar biasa. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Sebab Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Sebelum persembahan ini dijalankan, sekali lagi saya mohon Bapak diberi untuk berdoa untuk persembahan. Segala puji bagi nama Allah. Inilah persembahan dari suara kami yang telah Kau berikan kepadaku kembali dari Kau yang sungguh Allah. Karena dengan segala kuasa dan kasih sayang yang berbisa yang boleh menikmati dari hari ke hari. Selama ini di masa ini ya Allah, apa yang ada dalam kehidupan kami yang dipersembahkan terutama kepada kita yang berbisa. Apa yang ada di tangan-tangan kami tidak tahu bahwa mereka masing-masing jalan, tapi ini semua hanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapakku yang kudus, inilah Terima kasih. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Biarlah Allah memegang tangan kita di sepanjang jalan kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hiasi hati dan jiwa.
kasih yang membuat hati kita, kasih yang memberikan damai sejahtera, kasih yang memberikan sukacita luar biasa dalam hati kita. Kita rindu Allah bekerja dengan seluas-luasnya saat ini dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita membuka hati untuk Dia. Kita tidak sanggup melakukan semua dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak sanggup mengatasi gelombang di dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa menembus badai di dalam hidup kita tanpa Yesus bersama dengan kita. Kita perlu kuasa. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus untuk kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Saat ini mari kita menyediakan hati agar hati kita boleh menjadi tanah yang subur. Bila mana sebentar firman itu dikabulkan, firman itu akan tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita dapat menikmati buah. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu.
kami yang rusuh, hati kami yang seringkali dipenuhi oleh masalah, hati kami yang seringkali dikuasai oleh hal yang tidak benar, yang penuh keraguan, yang penuh ketidakpercayaan. Pagi hari ini kami ingin berserah di hadapan kaki Tuhan. Mohon penuhkan hati kami dengan firman Tuhan yang penuh pengharapan, yang menyembuhkan, yang memberikan sukacita, yang memberikan kekuatan. Dan itulah yang hari ini kami rindu Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Mohon berkati kami semua. Rendahkan hati kami, jadikan hati kami sebagai seorang murid, sehingga kami rela diajar, rela dibentuk. Izinkan hati kami merasakan belas kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami ajaran Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati hati kami, berkati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ingin menjadi seperti orang Israel zaman dulu. Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Bapak Ibu sekalian menjawabnya apa? Ayo jawab. Tidak mau cuma shalom. Saya bilang Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Jawabnya apa? Kita itu lebih pintar ketika dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa? Itu pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Kalau kita bilang Shalom Aleichem Beshem Hamasyah, jawabnya Aleichem Shalom Beshem Hamasyah. Ayo ulang. Ini damai sejahtera dari Kristus Yesus untuk kita semua. Dan biarlah itu menjadi doa kita bersama. Amin. Saya ingin menanyakan dua hal dalam kehidupan kita. Ini akan menjadi judul khotbah kita. Judul khotbah saya pada pagi hari ini. Dua hal, apa yang terbesar, yang tersulit dalam dunia ini? Tolong jawab. Ada orang? Kita itu biasanya kalau mendengarkan khotbah itu selalu satu arah gitu kan ya. Satu arah, pokoknya pendetanya khotbah apa ya udah diterima. Dalam hati kita tuh uyak kan gitu ya. Gurundel apa tapi kita nggak bisa ngomong. Nah sekarang saya mengizinkan Bapak Ibu sekalian ngomong. Apa dua hal yang paling berat untuk kita lakukan di masa ini? Apakah perlu diabsen? Apakah ada nama-nama absen di sini? Ada ya? Enggak ada. Jadi apa dong? Sebutkan saja. Yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apa dua hal tersulit dalam hidup ini Mas Yose? Kasih. Oh kasih, oke. Apa hal dua hal? Kasih dan mengampuni. Kasih dan pengampunan. Apa dua hal tersulit dalam hidup ini Mas Andreas? Hidup. Nah, ada idem. Orang itu berpikir masing-masing, jadi tidak boleh idem. Masa kamu surga neraka? Neraka idem, gitu. Ya jangan tau. Angel mentau hidup ini. Susah. Susah. Dua hal. Saya akan pergi ke ibu-ibu di belakang ya. Tolong bersiap dua hal yang paling sulit dalam hidup ini untuk dilakukan sekarang. Meluangkan untuk Tuhan Meluangkan waktu untuk Tuhan dan doa. Berdoa, oh itu ya. Apa dua hal tersulit dalam hidup ini sekarang Ibu Lis? Waktu nyampe durasi. Bersukacita dalam kasih Kristus itu hal yang paling sulit. Oke, saya ingin bertanya kepada Ibu pemimpin pujian, apa dua hal tersulit dalam hidup ini sekarang? Yang lain ini bukan ulangan, tidak ada remedial gitu ya. Nggak apa-apa, susah. Yang paling sulit dalam hidup kita itu tergantung dari kita. Apa Ibu pemimpin pujian? Pengampunan dan kasih. Apa dua hal tersulit dalam hidup ini Ibu Iva? Beruntung
itulah saudara-saudara yang saya kesulitan menyebutkan nama karena nggak dipanggil. Bersukacita dalam kesusahan. Oh, amin. Nah ini loh, ini nih masuk akal. Ini namanya oksimoron, gitu ya. Dua hal yang berbalikan tapi sulit dilakukan. Sepi tapi ramai, gitu kan ya. Sedih tapi senang, gitu. Miskin tapi bahagia, gitu. Itu dua hal yang sulit untuk. Ada yang foto saya biar saya gaya dulu. Saya ingin menjawabnya untuk kita semua. Dua hal yang tersulit dalam hidup kita sekarang. Ini versi saya, karena ini korbannya saya, gitu ya. Apa itu? Setia dan menjadi berkat. Apa alasannya? Di dalam dunia ini sekarang, kalau kita cari kesetiaan, kita menemukannya di mana? Kalau kita mencari kehidupan kita ini boleh menjadi berkat, kita melakukannya bagaimana? Kita seperti dituntut untuk menjadi setia, kita seperti dituntut untuk menjadi berkat, dan kita sangat sulit melakukannya karena itu memang dua hal yang bukan mudah. Kalau kita diminta untuk setia, pikiran kita itu setia ini berbicara soal waktu. Orang tidak bisa disebutkan setia kalau tidak melewati waktu yang panjang. Kita bisa bilang kita mau setia sama Tuhan, tapi kita bolong-bolong pergi ke gereja, gitu ya. Hati kita tidak kepadanya, itu juga tidak setia. Kita menjadi berkat dengan cara apa? Apakah di dalam kesulitan hidup kita masih bisa menjadi berkat? Itu juga hal yang sangat sulit. Kita sendiri aja butuh diberkati kok. Masa kita yang harus jadi berkat? Kan sulit. Saya ingin membacakan satu ayat saja. Hari ini saya akan membahas mengenai satu ayat saja. Boleh tim multimedia menampilkan Kolose 2 ayat yang ke-6. Ayat ini akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Satu ayat saja. Saya nggak mau baca ayat panjang-panjang. Satu aja susah dilakoni, apalagi 10 ayat, gitu ya. Firman Tuhan itu sagu ini besarnya, setebal ini, kita suruh melakukan firman Tuhan. Kita menyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sapiro. Tuhan tanya, Sapiro mintanya, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Seberapa banyak? Saya ingin membahas satu ayat ini saja. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya ulang ya, satu ayat saja. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam itu dalam bahasa Yunani-nya itu judulnya adalah peripatei, gitu ya. Bahasa apa mana ini? Ya nggak tahu. Pokoknya itu bahasa Yunani-nya begitu. Artinya apa? Artinya berjalan mengikuti teladan. Peripate, hendaklah kamu tetap di dalam, ya. Itu seperti kamu berjalan tetap mengikuti teladan. Sulit apa sulit? Orang disuruh meneladani itu ampun, mules. Kenapa? Karena kita sulit untuk bersikap sesuatu. Hari-hari ini menurut saya sepertinya kita sudah jarang sekali berbicara mengenai antikristus, betul ya? Zaman saya masih muda dulu, itu Mas Andreas ini sudah diturunkan dinginnya tadi sesuai dengan pesannya Ibu Pendeta. Sudah ya, terima kasih. Apa tadi lupa? Hari-hari ini itu kita sulit membahas lagi, kita sudah tidak pernah lagi membahas mengenai antikris. Zaman saya muda dulu itu bahasan tentang antikris itu wah luar biasa. Pokoknya kita harus melawan antikris. Siapa itu? Antikristus, orang-orang yang tidak percaya Kristus, orang yang menjadi lawannya Kristus. Lalu kita mengarahkannya kepada kekuatan iblis. Iblis adalah antikristus. Gitu kan ya? Kita nggak pernah lihat antikristus seperti apa.
belum pernah melihat antikristus. Kita punya gambaran masing-masing tentang antikristus itu siapa. Dan zaman dulu itu kita menuduh Lucifer sebagai antikristus gitu ya, menuduh Dajjal gitu sebagai antikristus. Tapi itu sebenarnya siapa? Kalau Bapak Ibu sekalian berbicara mengenai masa sekarang ini, antikristusnya sudah keluyuran di mana-mana, sudah ada di antara kehidupan kita bersama. Selama pandemi ini kita semua menjadi orang yang sangat-sangat bergantung kepada gawai, kepada gadget. Apakah sekarang ini anak-anak dimanapun sulit membedakan antara dunia maya dan dunia nyata? Dunia maya itu yang mana? Yang ada di gadget itu semua yang kita lihat, YouTube lah, apapun namanya itu, apalagi itu, nggak tahu, saya bingung. Instagram, scrolling Instagram itu sampai berjam-jam kita nggak ngerasa, gitu ya. Lalu apapun yang dilakukan kalau kita sudah kehilangan gadget kita, itu kayak bingung. Pegang ini ya, di mana tadi gadget ya? Mau hubungi siapa ini? Gitu. Kita sangat ingin connect dengan orang lain, tapi ketika ada orang di dekat kita, kita abai. Pernah rasakan itu? Waktu kita makan bersama, gitu ya. Kita tuh kayak pengen menghubungi siapa tuh yang jauh, gitu. Pengen chat, pengen nyeritain kehidupan kita seperti apa. Kalau kita lagi makan, kita pengen fotoin, lalu kita share. Ini loh aku lagi makan di sini, ini loh kita lagi lakukan ini, gitu kan ya. Tapi apa kabar orang yang di dekat kita? Orang yang di dekat kita menjadi orang yang paling jauh, karena kita seperti tidak ingin menghubungi. Karena apa? Hubungannya chat lebih mudah. Saya tidak mau mengatakan apakah ini antikris. Kalau itu mengganggu kecintaan kita, kalau itu mengganggu kesetiaan kita pada Tuhan, that is antikris. Gak pernah disadari kan ini ya? Kita mau bilang, oh bukan, antikris itu nanti dia datang. Itu kan penafsiran kitab Wahyu. Mereka bilang dia datang, Tuhan datang dengan bala tentaranya turun ke dalam dunia ini berperang dengan antikris. Which is, yang mana itu? Yang nggak tahu. Bukankah sekarang ini adalah peperangan yang sangat, ini dipanaskan apa didinginkan sih? Jangan-jangan kamu marah sama mami terus kamu memanaskan ini. Makasih ya, saya suka kepanasan ini. Yang namanya hot flashes. Ya. Nah, kadang-kadang pikiran kita mulai tidak real lagi. Yang kita hadapi adalah sesuatu yang jauh di luar sana tanpa kita menyadari apa yang ada di depan kita, menjadi musuh yang luar biasa, harus kita hindari. Anak muda sekarang kalau diajak berdoa, itu matanya melek-melek, merem sebentar gitu ya. Apakah orang muda sekarang itu tahan dengan duduk berdiam di bawah kaki Tuhan? Tuhan tuh cuma mintanya, tidak sanggupkah kamu berjaga denganku barang 1 jam? Saya ingin bertanya, para pengerja di gereja ini, apakah berdoanya sejam, apa setengah jam, apa 30 menit, Mas Yose? Apakah dengan doa-doanya itu kita tidur-tidur atau apa? Atau kita melek-melek, terus kita pegang HP kita, set, lihat bentar, sik, merem, semua merem kan? Nah, oke. Sekarang lihat, siapa yang menghubungiku ya? Jangan-jangan dia mencariku, gitu ya? Buka chatnya, lihat merem, terus merem lagi, oh nggak ada. Haleluya, terima kasih Tuhan, buka lagi. Duh, ini kok berapa menit ya sudah, buka lagi. Yang ketawa-ketawa pasti lakukan itu. Kadang-kadang ini ketika ini menjauhkan hati kita kepada Tuhan, kita sedang berjalan menjauh, bukan berjalan mendekat kepada Tuhan. Satu kali kami mengadakan mission trip begitu ya, anak-anak saya bilang, HP dikumpulkan ke teacher, semuanya dikumpulkan, nggak ada yang buka HP. Mereka marah-marah, aku gimana hubungi orang tua dan sebagainya, alasannya banyak sekali. Tapi sepanjang hari pagi sampai besok paginya lagi, dengan sampai besok paginya lagi mereka tanpa HP, mereka berubah menjadi manusia lebih normal, caring each other, memperhatikan satu dengan yang lain lebih intens.
Mereka ngobrol dengan, terima kasih. Lebih ngobrol dengan yang lain, lebih peduli dengan yang lain, lebih memperhatikan kesejahteraan orang lain. Kalau kita masih menganggap bahwa antikris masih jauh di luar sana, dan kita tidak menyadari bahwa yang setiap hari kita pegang adalah sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, tolong berhati-hati. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah sulit sekali untuk membedakan mana nyata dan mana tidak nyata, dan ini menjauhkan kita dari Tuhan. Generasi alfa yang kita hadapi sekarang ini namanya generasi alfa, gitu ya, anak-anak muda-muda sekarang ini. Ini sudah berasa sangat kesulitan untuk membedakan apakah aku ini sedih, atau apakah aku ini marah, atau apakah aku ini kecewa. Semuanya bentuknya adalah nangis. Mereka sudah tidak tahu lagi gimana caranya. Kalau sedang menghadapi sebuah masalah, mereka tahunya cuma nangis. Dan mereka tidak bisa menamai emosi-emosi itu apa namanya. Apakah itu kecewa, apakah itu sedih, apakah ini harapan, apakah ini kebahagiaan. Sudah sangat sulit. Dan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita kemudian sudah terseret sangat jauh, terseret mengikuti mereka, tanpa kita tahu bagaimana ceritanya menolong mereka untuk lebih tenang. Lebih tenang. Lebih tenang. Di dalam firman Tuhan dikatakan, tenanglah aku, tenanglah dan berdoalah. Di dalam tenang kita baru bisa berdoa. Ini saya bicara kepada para orang tua ya. Waktu saya masuk tadi itu, si bocah kecil ada di pojokan situ, entah itu yang mana. Asik sekali lihat gadgetnya, nggak tahu apa itu. Dilihat gitu. Kecepatan gadget itu, kecepatan gambar-gambar yang cepat sekali, itu membuat otak kita itu menjadi tidak tenang. Ingin cepat selesai, ingin lakukan itu nggak tenang. Dan ketidaktenangan itu yang akan membuat kita tidak bisa duduk di bawah kaki Tuhan untuk sekedar mendengarkan suara Tuhan. How come? Bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan kalau hati kita nggak tenang? Bagaimana bisa mendengarkan suara Tuhan kalau pikiran kita tuh kemana-mana? Sesuatu yang jauh lebih menarik dibanding Tuhan yang tidak kelihatan. Pernahkah kita berpikir demikian? Kalau kita tidak memahami konsep ini, bagaimana kita bisa menjadi setia, bagaimana bisa kita menjadi berkat? Jauh sekali. Kesetiaan berbicara mengenai waktu, menjadi berkat berbicara mengenai tindakan kita. Jadi bagaimana caranya kita? Ini dua hal yang sangat-sangat sulit sekarang ini dilakukan. Kalau kita membaca tadi ya, Kolose tadi ya, kamu telah menerima Kristus. Bapak Ibu sekalian ingat nggak? Pertama kali kita menerima Kristus, kapan itu? Apakah 20 tahun yang lalu? Apakah 30 tahun yang lalu bagi kita seusia-usia saya? Apakah itu 10 tahun yang lalu? Bagi orang-orang muda ini, bagaimana perasaan pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan? Saya ingat seri kecil dulu itu, aku jatuh cinta sama Tuhan, saya masih kecil. Udah dibeledekan, payungnya ibu saya itu sengklek. Aku sengklek ya, sudah nggak berfungsi dengan baik itu. Separuhnya tuh sudah sengklek gini. Saya pergi karena saya berasa ada kerinduan yang sangat besar gitu kepada Tuhan. Saya jalan dari rumah saya itu kira-kira 1 kiloan mungkin ya. Pergi sendiri dengan payung sengklek saya itu, hujan beledekan, dan saya jalan dengan kebes-kebes gitu. Terus ada orang-orang yang dewasa bilang, loh kamu mau kemana Tondo? Kok udan-udan gini kamu jalan? Saya tuh dengan bangga, dengan cintanya yang sangat besar kepada Tuhan, saya bilang, saya mau ke gereja. Biu-biu, waktu sampai ke gereja, rambut saya tuh kebeles semuanya, seluruh badan saya tuh kebeles air. Tapi saya masuk ke gereja itu dan saya sendirian dengan ibu guru sekolah minggu. Waktu yang datang, Sri kok sudah datang? Jamnya masih kurang 5 menit. Semua nggak ada yang datang karena hujan deras. Tapi saya ada di situ. Ini bukan pengalaman satu-satunya saya. Tapi saya yakin kita semua pernah merasakan cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Betul? Amin? Pernah kan dulu? Pernah? Pernah apa belum pernah? Orang tuh nggak pernah bisa mengatakan jatuh cinta kepada Tuhan kalau nggak pernah jatuh cinta.
Pernah apa nggak pernah? Kalau belum pernah, coba rasakan. Mencintai Tuhan itu di dalam hati kita sangat-sangat hangat, gitu ya. Nah, kisah kita pasti berbeda-beda. Kita punya kisah yang bermacam-macam. Tetapi kita tahu bahwa ketika pada waktu kita memutuskan kita menerima Kristus, ada sesuatu hal yang perlu kita terima sebagai konsekuensinya. Di dalam dunia psikologis namanya ada konsekuensi logis. Apa itu? Itu konsekuensi yang harus kita terima ketika kita memilih seseorang, sesuatu, keyakinan, barang, apapun itu. Kalau kita beli outfit, belanja di online, kelihatan gambarnya bagus, lalu kita tertarik, terus kita beli, yang datang itu celana kawor misalnya begitu, itu namanya konsekuensi logis. Kita harus terima pilihan kita, betul ya? Ayat ini hanya mengatakan ketika kamu menerima, boleh ditayangkan aja kan? Ayat ini ketika mengatakan bahwa kita telah menerima Kristus, artinya kita merelakan diri kita menjadi alat peraga. Kalau kita berbicara alat peraga, ini para pemerhati sekolah minggu pasti tahu yang namanya alat peraga itu apa. Kalau kita sedang bercerita di depan sekolah minggu, kita perlu, kamu tahu namanya kipas? Nggak tahu. Kipas itu sesuatu yang bisa dipakai, kipas-kipas pada waktu kita sumuk misalnya gitu. Tapi modelnya seperti apa? Ya pokoknya sesuatu yang bisa dipakai kipas-kipas. Lalu ada orang menunjukkan kayak gini. Apakah ini kipas? Ini bisa kok dipakai waktu kipas-kipas kalau kita sumuk. Apakah ini kipas? Bukan kayak gitu. Itu kayak bisa terdiri dari kertas, bisa terdiri dari plastik PVC, bisa terdiri dari besi-besi yang dirangkai. Orang bisa membayangkan nggak? Kalau kita hanya mengatakan sesuatu tanpa kita tahu mengalaminya, maka kita nggak tahu. Kipas yang mana? Nih, kipas kertas. Oh kayak begini, ada begininya, ada kayunya dan sebagainya, bisa. Tuh lihat. Orang, anak-anak siapapun tahu bagaimana mencontoh melihatnya. Ketika kita mengatakan bahwa kita menerima Kristus, maka kita paham bagaimana caranya kita menjadi peraga, menjadi alat peraga. Hidup kita adalah alat peraga. Bagaimana Ayub menjadi alat peraga Tuhan. Ya, dengan segala penderitaan itu, Ayub jadi alat peraga. Nih, aku sudah menderita kayak gini, aku sudah bergumul dengan Tuhan, bahkan nantang-nantangan sama Tuhan, sampai Tuhan bilang, ayo, kamu laki-laki dengan laki-laki, ayo berhadapan. Kamu di mana pada waktu aku memberikan batas lautan? Kamu di mana pada waktu aku membentak? Itu Tuhan ngomongnya gitu sama Ayub. Bayangkan, itu kan laki-laki dengan laki-laki, man to man, gitu ya. Alat peraga kita ini menjadi alat peraga di mana bukti dari kehidupan kita inilah yang akan dilihat sama Tuhan. Kita itu alat peraga seperti apa? Positif apa negatif? Tergantung. Kita akan memilih menjadi alat peraga yang seperti apa? Apakah kita menjadi alat peraga kertas gitu ya, yang gampang robek, yang gampang mewek, yang gampang cuek, dan yang lain, ya? Tapi apakah kita menjadi alat peraga yang benar-benar terlihat oleh seseorang dan kita menjadi berkat? Kita terlihat adalah orang yang setia dan kita menjadi berkat. Ada satu ayat dari Galatia pasal yang kedua ayat 20. Ini orang hebat yang menuliskan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Galatia 2 ayat yang ke-20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katanya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, hidupku yang sekarang ini, yang di dalam daging ini, katanya, ini adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya apa? Ada iman yang sungguh-sungguh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Ada perkataan tetap di dalam Dia. Saya kembali ke Kolose tadi ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang satu tadi, sudah menerima, artinya kita rela menjadi alat peraga. Kita menjadi alat peraga, seperti apapun sudah kita terima aja. Kita kok menjadi alat peraga yang gak suge-suge dari zaman dulu, kerja keras pagi, siang, sore, malam, gak suge-suge. Alat peraganya kita itu iman, ya wis rapopo. Kita itu kok sedih terus, ditinggal sana sini, kita tuh nggak pernah bahagia. Ya wes rapopo, di dalam kondisi apapun juga, yang Tuhan lihat adalah apakah kita setia menjadi alat peraga yang demikian. Saya pernah bercerita, ini ada Bude ya. Bude ini dulu waktu Tasya kecil, itu Bude ini yang kemana-mana ikut sama saya gitu pelayanan perintisan di Sumber Porong. Om Jimmy-nya, Bapak Ibu sekalian itu adalah orang yang menurut saya luar biasa baik. Anaknya tante itu luar biasa itu ya. Semua harus didulukan, orang lain harus didulukan, istri anaknya enggak. Oh itu luar biasa sakit gitu ya. Ini Bude ini suka bilang, Bude tolong semua harus kenyang dulu. Bude nggak usah makan, aja sama mama nggak usah makan. Saya sama anaknya sama budenya itu kesel luar biasa. Kenapa? Karena suami saya yang saya pilih sendiri dengan konsekuensi logisnya itu ngeselin hati saya. Saya bilang ampun, kayak rasanya kok saya disuruh sorot terus ya. Dan semua orang yang dicintainya ini dimanjakan luar biasa. Kalau ditanya sakit-sakitnya saya dengan Aca dan sama Bude itu sudah dari kecil dulu. Semua orang memuja Om Jim itu baik, wah, baik. Om Jim itu hebat, wah, di depan semuanya, yo hebat. Dia penuh pengorbanan, dia luar biasa. Dia orang yang apa Bude? Sebutkan lagi deh. Saya nelongso, jadi istri, jadi anak tuh nelongso, gak pernah digatek ke. Kayaknya kehidupan para hamba Tuhan kayak gitu. Semoga ya anak-anak di sini itu tidak merasa seperti itu. Amin, Mbak Widi, Mbak yang lain-lain. Jangan-jangan tante itu sama kayak suami saya. Perhatian semuanya, anaknya gak usah. Saya ingat dulu ya waktu maaf almarhum Om masih ada. Saya bodoh pada waktu itu. Saya mengakuinya. Saya datang. Ini kesaksian hidup nih. Saya datang. Om bikin sambal di belakang, sambalnya cocok gede gitu. Saya datang dengan kebodohan yang luar biasa. Oh makan, iya makan. Adik-adik kecil-kecil itu, Mbak Widi, Rui, siapa lagi Hana, mereka masih kecil-kecil, mereka mandi. Saya makan. Terus saya ada kok ada siapapun, ayo kita makan. Saya kok gak mikir ya, itu adik-adik itu makan apa? Bisa jadi tuh mereka tuh gak kereken loh, nggak tahu dulu kamu makan apa enggak. Makan lah ya gitu ya. Tapi saya merasakan bahwa sepanjang tahun-tahun harus mengalah. Saya merasa sekarang baru merasa alat peraga ini apa, positif sama negatif. Saya memilih ini adalah alat peraga positif. Saya diajar untuk berkorban. Saya diajar untuk melihat kebutuhan orang lain. Saya diajar untuk lebih peduli. Karena ternyata ketika kita dewasa, saya melihat ada begitu banyak kesusahan orang lain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali oleh gembala. Tapi itu kesadaran saya sudah tua sekarang. Kalau dulu bagaimana? Gak tahu. Tapi sebuah perjalanan mengikuti iman itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Jadi oleh iman. Yang kedua, tetap di dalam Dia, artinya kita berjalan mengikuti teladan. Siapa? Dia, Kristus Yesus. Hari-hari ini ada banyak hal yang sangat mengerikan terjadi. Banyak hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa asusila. Banyak hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa macam-macam, keuangan, jatuh dalam keuangan, asusila, macam-macam. Kita tidak mau mengatakan bahwa hidupmu ya kamu itu seorang hamba Tuhan, kamu tuh harus sempurna, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga kita ini manusia biasa.
Ketika kita tahu bahwa kita adalah manusia biasa, kita tahu bagaimana memfokuskan diri untuk mengurusi diri kita sendiri. Dengan cara kita peduli pada apa yang kita katakan, kita peduli pada apa yang kita lakukan, kita peduli pada apa yang kita pikirkan. Beberapa kali saya bilang, manusia zaman sekarang ini terlalu amat sangat peduli pada apa yang dilakukan orang lain. Dan kita nggak peduli pada apa yang kita lakukan. Kita ngurusin orang lain banyak-banyak. Si ibu itu udah begini, bapak itu begini, si itu tuh nggak siap, macam-macam. Dan kita tidak mengikuti teladan. Ada satu istilah Mandarin, judulnya itu Yi Sen Jiu Jie, Yi Sen Jiu Jie, gitu ya bahasanya. Artinya adalah jadikanlah dirimu sendiri teladan, gitu. Gak ada yang lain. Kalau kita mau meneladani seseorang, maka kita akan menjadi orang yang sangat kecewa dan kita mengatakan bahwa aku kecewa sama Tuhan. Loh, yang mengecewakanmu itu bukan Tuhan loh ya. Yang mengecewakan kita tuh orang. Anggaplah, aku kecewa sama Tante Sri. Kenapa? Dia tuh pendeta tapi dia bla 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 bla. Misalnya gitu. Loh, ini manusia loh ya. Yang kita ikuti teladannya adalah, mohon maaf, halo, ada orang? Yesus Kristus. Oh, Tante Deborah ini mengecewakan. Masa ibu gembala bla 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 bla. Yang mengikuti teladannya harusnya adalah Kristus. Kita ini manusia biasanya sedang berjuang keras untuk sama-sama mengikuti teladannya Tuhan. Dan kita layak jatuh bangun di dalam ketidakpahaman kita. Kita layak jatuh bangun di dalam ketidakmengertian kita pada perasaan seseorang, pada perilaku seseorang, kepada kepribadian seseorang. Karena jongnya seseorang itu biasanya adalah karena beda kepribadian. Nanti kapan-kapan saya akan berbicara soal kepribadian gitu ya. Orang yang flekmatik itu akan sangat gak suka sama orang yang kolerik, misalnya begitu. Apa itu ya, nanti kapan-kapan cerita gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat butuh kita pahami bersama-sama. Teladan yang harus kita lihat lurus-lurus adalah Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita sendiri. Bagaimana kalau kita kecewa kepada seseorang? Bagaimana kalau kita kecewa pada saudara seiman? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menuntut mereka untuk menjadi seperti malaikat atau seperti Tuhan? Kita mau bilang, ya sudah, aku memaklumi karena kamu manusia. Karena yang menyelamatkanku bukan kamu, tetapi Tuhan. Kita perlu fokus untuk mengurus diri kita sendiri agar menjadi teladan dan bukan berfokus kepada orang lain. Ya, semalam saya mendapatkan chat panjang lebar. Sementara saya nyanyi-nyanyi di kayu tanah gitu ya. Saya menyanyi, saya senang gitu. Chatnya panjang lebar. Bu Pendeta, ternyata itu panjang sekali. Apa? Ngerasani seorang hamba Tuhan yang jatuh gitu. Lalu saya bilang, pagi tadi baru saja saya bilang, ketika kita itu, dia bertanya kepada saya tentang satu ayat di dalam 1 Korintus atau 2 Korintus ya, yang bilang kalau kasih itu sabar, kasih itu apa dan sebagainya gitu ya. Lalu dia bilang, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu katanya. Itu apa artinya? Lalu saya bilang, kasih itu menutupi segala sesuatu. Lalu saya bilang, artinya tidak membuka aib. Percaya segala sesuatu artinya kasih itu tidak meragukan, tidak suudzon kepada orang lain. Apa itu? Tidak berpikir negatif tentang orang lain. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu artinya dia sabar di dalam berharap sesuatu yang baik. Lalu dibilang pagi-pagi, cuma itu aja yang saya jawab. Lalu dibilang, siap Bu Pendeta, laksanakan. Kadang-kadang ketika kita melihat kelemahan saudara kita tuh pengen ngomongin tentang kelemahan itu. Ayo kita ngomongin tentang kelemahan, rasanya kayak kita punya sesuatu untuk kita ceritakan. Tapi kita perlu sadar bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kita ingin memberikan harapan untuk seseorang.
ada satu tetap di dalam dia ya Bapak Ibu sekalian. Teladan kita itu bukan sesuatu yang hanya kita katakan. Orang tuh gampang kalau ngomongin sesuatu. Kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Tanpa kita melakukan, maka itu adalah pengajaran yang sangat kosong. Kenapa Tuhan Yesus itu menjadi teladan sampai sekarang ini? Karena Tuhan Yesus mengatakan dan melakukan. Amin. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau pipi kananmu yang ditampar, berikan pipimu yang kiri. Itu kayak buat kita, duduk lanang kayak ngono itu. Orang ngeplak samblek misalnya gitu ya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang, kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipimu yang kiri. Dan itu dilakukan pada waktu malam penganiayaan, disesat dan sebagainya. Kalau orang menutupi kepalanya dan memukul, katakan sekarang, siapa yang mukuli kamu? Kalau kamu adalah anak Allah, bilang sekarang siapa yang mukul kamu? Tuhan Yesus nggak mau apa-apa, biarin aja silakan. Dan cinta yang demikian itu yang diteladankan kepada kita. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, dia lakukan. Dan itu yang membuat kita sampai saat ini mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Ada satu cerita, kisah Bapak Pendeta dan seorang anak kecil. Jadi ini cerita di sebuah pedesaan begitu. Bapak pendetanya ini sudah kalau keliling dari bukit satu ke bukit yang lain itu tuh baru menemukan satu jemaat gitu ya, rumah jemaat jauh sekali. Sudah capek berkeliling-keliling, Bapak pendeta ini istirahat, benar-benar capek. Anak kecil datang ke dia, Bapak pendeta, ada sapinya siapa tetangga itu lo sakit, kasihan tolong doakan. Kalau Bapak pendeta yang berdoa dia pasti akan sembuh gitu. Bapak pendetanya bilang, sebentar ya nak, masih capek sekali, masih capek. Tapi tolong, doakan tolong. Itu kayaknya mau sekarat. Gimana kalau dia mati? Bapak pendeta udah capek sangat karena anak ini merengek terus. Lalu ya sudah, ayo pergi berjuang. Lalu dia bilang, sapi, sini. Kalau kamu mau mati, matilah. Kalau kamu mau sembuh, sembuhlah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ditinggal. Entah apa yang terjadi, nggak diceritakan. Pada suatu hari, si anak itu mendengarkan berdoanya Bapak pendeta. Satu kali Bapak pendetanya sakit. Si anak mencari dia, Bapak pendeta kemana kok nggak kelihatan? Gitu. Saya mau ini Bapak pendeta sakit. Dia bilang, om lagi sakit. Mau saya doakan? Gitu. Iya, biasa kali anak kecil-kecil didoakan, omnya lagi sakit didoakan. Anaknya pegang. Kalau mau mati, matilah. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Siapa yang salah? Teladan yang diberikan. Ketika seseorang melihat kita sebagai teladan, kita tahu harus bereaksi apa ketika orang itu meneladani kita. Satu kali Tasya lagi jutek, dia jawab saya, nggak tahu, gitu loh. Terus saya dengan pelan saya bilang, suaranya ngomong sama mama, suaranya sudah begini, dan mama udah marah begitu. Saya ups. Ya sudah, apa boleh buat? Saya tidak balik marah, lalu saya introspeksi diri. Oh kayak gitu ya kalau saya marah. Ya sudah, saya bilang oke, lain kali kalau mama marah cuman lihat bilang no gitu ya. Artinya siapapun yang ada di antara kita Bapak Ibu sekalian itu menjadi orang-orang yang kemungkinan sangat besar untuk melihat kita secara perilaku dan meneladani kita. Paulus dengan sangat luar biasa di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2 dia mengatakan, karena itu ikutilah teladanku. Hebat sekali. Kalau kita yang ngomong begitu nggak tahu ini akan menjadi apa. Tapi Rasul Paulus membuktikan dirinya menjadi orang yang mampu diteladani. Yang kedua, yang terakhir, kita perlu tadi ya setia ya, apapun yang terjadi. Yang kedua, menjadi berkat. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk hari-hari yang demikian berat ini untuk menjadi berkat. Tetapi bagi saya, selama kita bisa menolong diri sendiri, untuk mengendalikan diri sendiri, maka kita tahu bahwa kita sedang belajar banyak untuk menjadi berkat. Kita hanya perlu melakukan bagian kita dengan baik. Sudah cukup itu aja. Lakukan bagian kita dengan baik. Entahkah kita sebagai pelajar,
Entahkah kita sebagai hamba Tuhan, entahkah kita sebagai suami, entahkah kita sebagai istri, entahkah kita sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai siapapun itu, kita mau lakukan bagian kita yang terbaik. Dua orang di dalam rumah kita bisa jadi punya karakter yang sama-sama keras mungkin, sama-sama melodramatik mungkin, sama-sama cengeng mungkin, sama-sama tukang ngambek mungkin, dan sebagainya. Tapi kita perlu melihat itu di dalam diri kita sendiri. Apakah aku orang seperti itu? Yang pertama, kalau mereka sedang jong, mereka sedang berantem, kita cuman harus memberikan nasihat sesuatu. Apa itu? Lakukan yang terbaik, jangan sampai kita menyesal. Itu yang seringkali saya bilang sama Tasya. Ketika dia lagi marah, nah sudah, pokoknya jangan sampai kita menyesal. Kenapa? Karena semua orang yang dekat dengan kita tidak selamanya kita miliki. Tidak selamanya kita miliki. Hari ini kita miliki, besok bukan berarti kita miliki. Jangan sampai kita menyesal. Karena yang disebut penyesalan itu, rasanya menyesal itu luar biasa sakit. Orang menyesal itu luar biasa sakit. Karena apa? Gak bisa memperbaiki. Kalau orang menyesal lalu masih ada waktu memperbaiki, itu tuh masih menyenangkan. Oh, aku memarahi mamaku, oh aku memarahi papaku, oh aku memarahi anakku, memarahi adikku, kakakku, istriku, tetanggaku misalnya. Kita masih bisa dengan enak kalau misalnya saya minta maaf karena saya salah, kita baikan ya, enteng. Kita bisa tidur nyenyak. Bagaimana kalau kita melakukan sebuah kesalahan dan kita tidak mendapatkan kesempatan yang kedua? Saya banyak menerima chat yang mengatakan orang itu ingin mendapatkan kesempatan kedua dan tidak bisa dilakukan. Itu penyesalannya sangat sakit. Dan kita mau menghargai selama orang-orang terkasih kita masih ada. Mari kita hidup dengan tanpa penyesalan. Amin. Mari kita hidup dengan tanpa penyesalan. Yang kedua, biarlah kita mau melihat kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Gak usah berubah, gak usah pergi kemana-mana, gak usah menggantikan iman kita dengan yang lain-lain. Apapun itu bentuknya, termasuk kalau itu adalah jodoh yang terpaksa. Banyak curhatan para gadis. Dia mengatakan, dek gerejo gak ada cowok sing api. Gak ada cowok yang ganteng, gak ada yang bisa ditaksir. Yang ada tuh yang sana, yang sorban-sorbanan, teguhan-teguhan, keren-keren, rohani-rohani. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini orang yang melihat surga neraka. Orang yang melihat bagaimana mencintai Tuhan. Orang yang melihat bagaimana kehidupannya itu bersama dengan Tuhan seperti apa, jauh dari Tuhan seperti apa. Dan biarlah kita mau belajar dari pengalaman ini. Tetap di dalam Dia. Sebab tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan selain Kristus Yesus Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Tidak ada. Jadi biarlah hidup kita tetap di dalam Dia. Sesulit apapun, ya sudah kita terima. Karena kemuliaan besar yang akan kita terima, itu adalah kemuliaan yang tidak tertandingi oleh segala penderitaan apapun juga. Hari ini mungkin kita menderita, hari ini mungkin kita sengsara, hari ini mungkin kita sesat, hari ini kita mungkin terpaksa harus menjadi baik. Itu seperti apa? Karena kita anak Tuhan, kita menyandang nama Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tidak merdeka melakukan dosa. Kita tidak merdeka melakukan ketidaksetiaan. Kita tidak merdeka melakukan sesuatu yang tidak menjadi berkat. Tapi ini akan menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi kehidupan selama-lamanya kita. Kita paling lama hidup dalam dunia ini berapa lama? Ada yang mau 200 tahun? Gak ada yang mau? Nah, katanya gak mau ke surga. Oke, kalau dipanggil ke surga nanti-nanti aja gitu ya. 200 tahun gak mau, karena semuanya sakit gitu ya. Kita mau hidup yang diberikan oleh Tuhan. Gak usah meminta umur berapa mau mati.
Gak sanggup meminta umur berapa mau ke surga. Kita nikmati hari lepas hari ini bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat dan setia. Amin. Setia hari ini, setia menjadi berkat hari ini. Besok tetap hari ini, besok lagi tetap menjadi hari ini. Dan kita mau menikmati cintanya Tuhan kepada kita sampai Tuhan menjemput kita. Satu hari, kata Alkitab, satu hari itu sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan. Daripada begitu, daripada kita menghitung-hitung keselama-lama-lamaannya di sana, dan kita menyesali beberapa tahun hidup kita yang di sini, lebih baik kita melihat ada kekekalan yang selama-lamanya dengan Tuhan, dan kita mau mempertaruhkan, kita mau memilih itu. Kita mau berjuang di sini. Amin. Kata orang Chinese, mau mati cuma satu cara, mau hidup ribuan cara. Dan bagi orang yang hanya berani mati, kamu cemen. Bagi orang yang pengennya hidup dikit-dikit, pengen mati, kamu pengecut. Tapi bagi orang yang berjuang hidup, dia harus menghadapi 1000 cara. Dan seharusnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Amin. Entahkah itu perjuangan kita, entahkah itu penderitaan kita, entahkah itu kebahagiaan kita, biarkan itu menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan datang pada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.
sudah Bapak Ibu terima dari Tuhan. Ingat saja cintanya Tuhan pada Bapak Ibu sekalian. Di dalam ketidakmengertian kita, di dalam ketidakpahaman kita, di dalam jatuh bangunnya kita, ingat saja cintanya Allah kepada kita. Bolehkah kita sejenak memikirkan betapa kita adalah orang yang sungguh beruntung, betapa kita sangat dicintai, betapa kita sangat dikasih melalui segala perkara yang lewat di dalam kehidupan kita, betapa kita sangat dicintai. Jika tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Jika tidak ada Tuhan yang memegang tangan kita, apa yang sudah akan kita lewati? Jika tidak ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita pada waktu kita goyah, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita jauh, kita jatuh, kita luruh. Mari mengucap syukur dan ucapkan terima kasih, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini berdoa ya syahadi rabbin sini. Ya Allah ya Tuhan ya syikan aha ya riwul kias. Ya Allah ya syikan. Ya Allah ya syikan ya Allah ya syikan. Izinkan kami sekali lagi mengucap janji kepada Tuhan, melewati seluruh kesulitan hidup kami, biar kami tetap cinta, biar kami tetap setia kepada Engkau. Kami tidak melihat ada kemungkinan lain di mana kami boleh diselamatkan, karena kami tahu satu-satunya jalan keselamatan adalah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ajari kami untuk melihat ini sebagai anugerah tak terhingga. Ajari kami untuk melihat ini sebagai ucapan syukur yang tak terhingga. Cinta kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini hati kami mengucap syukur karena lawatan Allah luar biasa. Ajari kami tetap setia, tetap mencintai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Pendeta Sri yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan.
untuk kasih setianya yang luar biasa bagi hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah berikan kepada kita pagi ini. Marilah kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, menguatkan kita, memimpin kita, memberkati kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, ada